Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kekasih guru kami yang mulia, Syekh Zaid, Syekh Jamil, Syekh Sani, Syekh Tarmizi, dan para kiai di seluruh pesantren Darul Quran dan ibu-ibunya, kepala sekolah, Pak Hermawan, Pak Syam, Ustaz Wildan, Ustaz Saiful yang hari ini ada di Tanah Suci, dan semua para pimpinan, Syekh Arif dan kawan-kawan semua. Kita tanpa keberadaan wali santri pasti nggak ada apa-apanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selayaknya memang senantiasa kita tidak berhentiin doa-doa untuk para wali-wali santri. Makasih Kiai Maman yang hadir, Mas Agung yang insya Allah nanti nyusul jejaknya beliau. Dan yang paling saya kagumi, paling saya senangi pada sesi hari ini adalah anak-anak kita semua. Beli aplausnya yang meriah. Pernah nggak membaca, melihat, dan memvisualkan, membayangkan adegan di mana kemudian Nabi Nuh berlayar di lautan? Apa sih yang membuat Nabi Nuh, ya, para ayah, para bunda, santri-santri, dan semua keluarga besar Darul Quran, kok bisa melewati badai, ombak, yang ombaknya itu segede-gede gunung. Jadi kalau ombaknya kelas tsunami, ya, masih kecil. Ini ombaknya kaljibah, maujun kaljibah, segede-gede gunung. Perhatikan lagi coba apa yang dimiliki oleh Musa. Perangnya nih juang ke panjang pol. Jadi kalau Ukraina Rusia hari ini perangnya 2 tahun, 3 tahun. Musa alaihissalatu wassalam dan gak punya prajurit, gak punya tentara, gak punya senjata. Yang dikasih oleh Allah tongkat kecil saja, lempeng kurus, sama Harun. Dari situ dia membangun kemudian imperiumnya, dan puluhan tahun loh, long war loh. Ketahanan apa yang dimiliki oleh Musa ananda semua, puluhan tahun. Ini, jadi kalau saya cerita ke Kiai Jamil, Kiai Sani, Kiai Tarmizi kalau lagi ngopi, Mel kita mah masih hitungan tahun nih, belum belas. Ini nggak terasa, izin Pak Pangdam, ini udah tahun ke-10 juga sih kita menghadapi badai ini. Tapi saya bilang enggak ini. Beliau ada istilah long run gitu. Ini belum long run ini. Musa ya puluhan tahun. Terus Yusuf putra Yakub. Apa tuh rahasianya gitu? Kok bisa gitu bertahan sedemikian rupa? Dari mulai anak sumur sampai kemudian menjadi raja. Pada kali ini yang ayah pengen cuplik buat dari ayah juga dan buat semua. Coba bayangin satu adegan juga. Dari sini nanti ayah akan tutup acara ini dengan sesuatu yang insya Allah ayah pikir insya Allah kalian sudah dapat kuda-kudanya, udah dapat pondasinya, tinggal digedein lagi sehingga siap ya, menghadapi apapun nanti ujian seperti yang disebut oleh santri terbaik ini tadi. Saya ingin semuanya membayangkan satu adegan di mana Nabi Yunus keluar dari ikan paus. Ini episode ada petunjuk di sini. Nabi Yunus, oke,
Kan ditelan ikan besar, betul? Kemudian di akhir ketika dilepas oleh ikan ini ke bibir pantai, di bibir Ninawa, Nabi Yunus keluar bukan dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sakit. Pada paham ceritanya kan? Di pesantren biasa diceritakan. Yang menarik adalah ketahanan apa juga yang dimiliki oleh seorang Yunus. Sehingga ketika ikan besar ini kemudian memuntahkan Yunus kembali di bibir pantai. Yunus dalam keadaan sakit, yang sakitnya itu boleh dibilang dying. Sekarat. Betul kayak Jamil. Sekarat nih. Yang kalau kemudian terlambat kira-kira beberapa menit, jam, apalagi hari, maka Nabi Yunus dimuntahkan dari dalam perut ikan dalam keadaan apa? Mati. Ada unsur basyariah yang ini dipersilahkan kita semua untuk mengikutinya. Ini bukan ranah sekedar ranah mukjizat yang hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul. Enggak, ini diberikan kepada kita dan saya megang betul itu. Dalam istilah bola, dalam istilah bulu tangkis, dalam istilah kemudian olahraga-olahraga sport yang membutuhkan power, ini namanya endurance. Ini namanya endurance. Indonesia terkenal tuh. Hampir nggak ada endurance. 15 menit pertama, buruh gocekannya, sapa, begitu di tackle, cetek, langsung jatuh, peng, mental langsung down. Babak pertama 2-0. Tapi pemain-pemain yang kelas endurance-nya itu beda. Jangankan satu babak kali 45, 2 kali 45, plus perpanjangan waktu dan 1 season. Argentina misalnya, pertandingan pertama loh kalah sama Saudi. Kira-kira tuh, kalau kita yang begitu tuh, ngelihatnya udah langsung burem, gelap, lah baru main 2 kalah. Tapi kan kita tahu siapa yang kemudian dipakaikan jubah oleh sang raja pada saat itu. Messi loh. Tim yang kalah 1-0 di babak paling awal. Lah besok tim ini yang menjadi pemenang Piala Dunia. Ya, perhatikan baik-baik. Saya ingin kalian mencoba memvisualisasikan, membayangkan Nabi Yunus keluar dari perut ikan dying, sekarat. Yang kalau kemudian terlambat lagi, lebih panjang lagi beberapa menit, apalagi jam, apalagi hari, insya Allah dia mati. Artinya apa? Tepat waktu. Saya cerita sama Bang Hafiz. Jadi pada saat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa dzannuni idzahaba mughadiban, yang dia lakukan apa? Kontrol emosi. Jadi salah satu endurance ini bisa kalian punyai nanti kalau emosi kalian terkontrol. Bisa ngontrol emosi. Ngontrol emosi inilah yang dimiliki oleh Yusuf putra Yakub di episode menurut saya salah satu episode paling epik di dalam surat Yusuf, ketika kemudian raja bilang aku pengen ketemu Yusuf. Wa qalal maliku tunibih. Tapi kemudian Yusuf bilang enggak begini. Gamenya enggak begini. Kalau gamenya seperti ini jatuh nih. Ya. Coba di kanan diingetin. Berisik. Agak dikit minggir. Rep, suruh minggir dikit, Rep.
Raja bayangin udah memanggil Yusuf, putra Yakub. Tapi Yusufnya ngontrol. Ini gila ini. Apa kata Yusuf? Qala rji' ila rabbik. Entar raja, utusan raja dikasih tahu sama Yusuf, ente pulang dulu. Bisa begitu. Kontrol emosi menjadikan Yusuf bisa mengontrol emosinya sang raja. Yunus melakukan navigasi terhadap ikan liar. Navigasi ini dilakukan oleh Yunus seperti kemudian para nabi yang lain. Dan kita bisa nggak begitu? Saya melakukan. Dari kamar, di atas sejadah, navigasi itu kita lakukan. Sholli sunat tahajjudi. Rokaatain. Lillahi ta'ala. Navigasi ini kan prom AI. Allah. The best prom. Allahu Akbar. The best prom. Ini prom. Yang kemudian nanti mewujud sesuai dengan pikiran kita. Maka ketika diulang oleh Allah al-ayah ats-tsaniyah. Wa qala al-maliku tuni bih astakhlishu li nafsi. Kondisinya ada beda. Qala innakal yawma ladayya makinun amin. Kalau dulu sekedar dipanggil sama raja langsung, oh, raja manggil, oh siap. Nggak ada navigasi itu. Yunus di dalam perut ikan, dia melakukan seperti yang dilakukan oleh Yusuf, sehingga kemudian raja bilang, mulutmu adalah mulutku, matamu adalah mataku, kupingmu adalah kupingku, keputusanmu adalah keputusanku, dan nggak perlu nanya wahai Yusuf. Ilmu ini yang kemudian juga diserap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di episode Nabi Yunus. Bayangin, cadangan oksigennya tipis. Cadangan oksigennya enggak ada. Satu jenis makhluk ikan yang ada oksigennya memang ikan ini. Yang sampai sekarang masih ada di dunia ini. Tapi oksigen ini terbatas. Kalau kemudian Yunus tidak melakukan kontrol emosi, maka saya bilang Mas Anisan enggak. Lu enggak ngedit, gua lihat lu enggak pernah ngedit. Gua yang ngedit San. Saya Yusuf Mansur yang ngedit. Kenapa? Saya butuh kontrol emosi. Tanggal 22 masih lama nih. Kalau gua marah sampai tanggal 22, waduh apa yang terjadi? Wadhannuni idzahaba mughadiban. Gak beres. Oh marah, lu marah lah. Oh manusia masa gak punya marah? Sewot, lu masa manusia gak punya sewot? Tapi yang penting adalah kontrol. Satu frasa lu, satu ayat sampai ketemu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bayangin saudara-saudara semua. Di dalam perut ikan ketika Nabi Yunus masuk. Lalu Nabi Yunus gak bisa mengontrol emosinya. Maka oksigennya cepat habis. Habis jenderal. Habis itu. Wama. Kayak Jamil, kayak saya, kayak Tarmizi, kayak Kosasi. Nabi Yunus di dalam perut ikan. Jalan-jalan. Oh, ini apaan sih? Di perut ikan nih yang gede itu dia jalan-jalan. Terus dia tendang-tendangin gitu. Jedang gitu. Kulit ikan tuh bang gitu. Kira-kira nih ikan makin jauh bos. Dia akan makin jauh dari bibir Ninawa. Lari terus. Ini saya kira kelas Madura aja sulit ini. Karena Madura ini satu etnis yang tangguh sekali. Ini bisa nyari tapi yang di dasar laut dan diem. Diam, udah karam. Lah kalau Nabi Yunus ada di perut ikan yang ikannya lari. Mau nyari di mana? Mau nyari di mana? Kalau targetnya kelok, kekunci. Gampang, ini targetnya nggak kelok, dia liar targetnya, lari sana lari sini. So yang paling bisa mengontrol siapa? Yang inside, yang di dalam ikan itu. Maka yang Yunus kemudian dia diam, dia narik nafas, kemudian dia berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atas dasar itu dia kontrol kemudian dirinya, lalu kemudian dia bisa mengontrol ikan itu, dan ikan itu kemudian berlayar kembali sesuai dengan navigasinya Yunus. Edan ini. Mahal nih ilmu nih. Jadi ayah kalau lagi pakai itu, La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ngebayangin Nabi Yunus di dalam, dia nggak jalan-jalan, dia nggak marah, dia nggak emosi. Saya mikir, wah ini kalau Yunus marah-marah di dalam perut ikan, jauh dia bisa terdampar di Pulau Jawa. Dia bisa terdampar di Makassar. Jadi orang Bugis itu nanti Nabi Yunus. Dia bisa terdampar di Pangandaran. Tapi bos, kok bisa? Kan ini mah mukjizat. No. Memang ini mukjizat. Tapi seperti Yusuf kan. Laqad kana fi Yusuf. Wa ikhwatihi ayatul lisailin. Nah kalau ceritanya para nabi nggak bisa kita pakai, ya ngapain kalau cuma diceritain nggak bisa ditiru? Nggak mungkin kalau diceritain nggak bisa ditiru, nggak mungkin diceritain itu bisa ditiru. Saya dari awal udah bilang sama istri saya, siap-siap mah. Ini long run ini. Serangan ini bakal long run, berlapis-lapis, nggak ada urusan. Biar aja. Tapi asal kitanya kokoh, makin ke dalam, buat gitu. Kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Bayangin lo kerennya Nabi Yunus, dia bisa menavigasi avatar asli ini. Real avatar tuh Nabi Yunus. Nggak pakai nyolokin rambutnya tuh, nggak pakai. Dia udah di dalam tuh. Dia pakai prom, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ditarik lagi tuh si ikan sampai kemudian dinavigasi oleh ketenangan Nabi Yunus. Dinavigasi ketenangan itu dari zikir. Sampai kepada apa? Tempat yang bukan tepat waktu saja. Tapi tempatnya pun presisi. Presisi Pak. Dengan oksigen yang udah habis. Kalau Nabi Yunus dimuntahin bukan di pantainya Ninawa. Mati juga dia. Pertolongan Allah ada enggak? Ada pertolongan Allah apa? Dimunculin pohon labu. Tapi bab itu tuh bisa terjadi juga karena ada navigasi. Navigasi dari dalam perutnya Yunus membuat labu itu tumbuh in the right time. Saudara pernah berpikir tiba-tiba ada seseorang tepat waktu datang? Nggak bohong, itu enggak sejadi-jadinya. Ente ngontrol. Saya enggak kok, ente emang enggak. Tapi emak lo tuh yang berdoa. Bini lo tuh yang benar-benar standby di atas sejadah. Itu yang membuat the right time. Ya Agung, saya udah bicara kemarin sama teman-teman pimpinan. The right time. Kita ini udah oksigen udah hampir habis nih. Ada yang bertahan di daku menjadi afiliator TikTok. Tapi bagus kata dia Mas Soleh. Udah kita sekalian jadi afiliator semua. Itu endurance. Membangun endurance. Building endurance. Orang kalau nggak ada endurance-nya. Stok sabar dikit. Stok senyum dikit. Senyumnya tuh tipis gitu. Dipakai 2-3 kali senyum selesai. Habis senyumnya. Wah endurance-nya nggak ada. So di ujung ini ayah pengen bilang kepada kalian semua anak-anak santri ayah. Latihan tahanan yang dilatih di pesantren Darul Quran. Dan kalian kan sekarang bisa ngetawain dan tertawa kalau ada reporter televisi nasional bilang, lihat jamaah haji kita yang ngantri untuk makan. Nah, kita biasa itu. Lihat jamaah haji kita itu di toilet Mina ngantri. Lah kita malah nggak punya toilet. Toiletnya habis yang berfungsi cuma satu. Satu dibagi 40. Bos itu latihan endurance. Latihan endurance itu ibu-ibu, bapak-bapak, para wali santri yang membuat saya bisa menahan buang air besar lalu mengontrol. Ini asli nih. Wallahi. Saya ngantri sama istri nih pergi haji, ngantri. Ini zaman-zaman itu. Antri ini udah mulai di ujung sih. Si barang yang satu ini udah mau di ujung. Tapi keukur nih mas saya. 5, oke lah. 5 pergi 1 tinggal 4, 4 pergi 1 tinggal 3, 3 pergi 1 tinggal 2, 2 pergi 1 tinggal kita. Tapi masalahnya Pak, begitu udah kita kontrol nih, kan kita nyambungin pikiran ke sini kan. Jangan keluar, jangan keluar, jangan keluar, ya kan?
Jangan netes, jangan netes, jangan netes. Ah, gitu kita naikin lagi. Tinggal satu, tiba-tiba ada engkong-engkong datang. Apa pilihan kita sebagai anak muda kecuali bilang, Kong duluan. Satu, terbuka, engkong nih datang. Set, di situ saya merasa Yunus kecil. Habis nih udah. Enggak apa-apa dah. Kita pakai tisu basah aja gue bilang. Kalau sampai enggak ketahanan kayak si Wirdo kecil kan begitu. Ya keluar juga gitu. Oke? Nah, tapi saya bilang enggak. Bukan dia yang ngontrol kapan dia mau keluar. Tapi saya yang harus ngontrol kapan dia keluar. Kalau tadi saya suruh dia bersabar, sekarang saya suruh dia hilang. Dan hebatnya Pak, hilang. Saya tarik nafas di depan toilet. Ya Allah, engkau buka saja pintu toilet dan engkong ini masuk. Saya enggak minta kemudian ini ditunda, tapi saya minta hilang. Terjadi Pak. Miracle happen. Begitu pintu kebuka, engkong ini balik senyum, dia masuk dan saya sudah tidak ada keinginan untuk buang air. Kontrol. If you can control yourself, you can control the world. Saya bilang sama aku, ini mah pasti ada. Kenapa pasti ada Pak Ustadz? Gue udah kontrol bertahun-tahun lewat doa. Enggak ini ada, ini ada. Insya Allah ada. Jadi nanti anak-anak ayah semua kontrol. Gagal, gak nyampe, gak punya, belum selesai. Kontrol aja dulu. Ntar juga insya Allah udah waktunya mah. Bahkan ij'alni ala khazainil ard inni hafidhun alim. Sekalinya masuk, masuknya langsung jadi orang nomor 1. Makasih buat ayah bunda. Saya juga tahu ayah bunda sampai pada titik ini pasti endurance-nya gila-gilaan. Ada yang udah ngegadein SK-nya. Ada yang udah habis warungnya. Lagi tidak ada ketahanan apapun. Keluar dari kamar mandi. Masih tahu suaminya. Nih ada lagi yang baru. Rupanya tespek lagi ada adeknya. Aduh. Bagaimana ini yang lama aja belum dibayar. Muncul lagi. Dan Allah ini emang gak mungkin dia sembarangan Tuhan. Jadi kalau dia mau ngelatih seseorang itu. Untuk meningkatkan power. Itu pasti dikasih PR terus emang. Supaya makin kuat. Ayo sebagai penutup kita baca zikirnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nabi Yunus mengatur kadar oksigen. Ketika dia nggak marah, dia nggak ngambek, maka dia bisa menghemat oksigen. Sehingga percis ketika dia keluar, oksigen itu finish, 0. Tapi dia udah di luar. Oksigen berlimpah di luar, ditambah dengan labu dan Ninawa yang udah berubah. Kenapa Ninawa berubah? Padahal Nabi Yunus berhenti berdakwah. Terusan nanti buat pelepasan santri akhir nanti di tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.